Maka ada orang yang berfatwa anggar garap wong menggugurkan kandungan anggar bisa saurunge 120 dina. Saurunge pinten bulan iku? Hah? 4 bulan nggih. Nggih, ada orang yang membolehkan. Karena belum ada unsur ruh. Nggih. Tapi anggar sakit ingin boten lah ya. Nah, ini ada perdebatan dalam fiqhul waqi atau bahsul masail itu kan kadang ada orang bertanya, gimana hukum menggugurkan kandungan? Anu keprivasi anu ramane minggat. Nah, yang usianya pira itu kan usianya seminggu ngono itu kan. Nah, daripada mengoisin. Suka isin apa suka digugurkan? Gugurna bae lah. Ya, Masya Allah. Ini terlepas dari hukum kemanusiaan. Anggar bisa ya yang menikah yang baik dan benar, maka mengandung dari umat sampai 40 dina, 120 hari, 9 bulan lahiran, syukuran alhamdulillah. Niku normal sangat niku. Tapi kan ada keadaan sing mboten normal nggih. Sing mboten normal nggih kok karena zina duluan, maka takut, malu, akhirnya itu bertanya kepada ahli ulama, ahli biologi dan lain sebagainya, bagaimana hukum menggugurkan kandungan dalam forum keterpaksaan. Terpaksaan anu ngapa? Ya anu malu karena sudah berbuat zina gitu. Maka ada yang apa namanya? Kalau mau digugurkan, seandainya forumnya sangat terpaksa sekali, usahakan sebelum berapa? 120 hari. Ya kalau bisa sih janganlah, di rumah yang baik dan benar. Kan gitu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan ditulis bi arba'i kalimatin dengan 4 perkara, dengan 4 urusan. Yang pertama bikat birizqihi, dengan tulisan rizkinya, dengan urusan rizkinya. Rizkinya mau seperti apa? Wa ajalihi, dan urusan ajalnya. Ajale bate yuswone pinten, 60, 70, 80, sedoso dan seterusnya. Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Wa saqiyun au sa'idun, dan sengsaranya atau bahagianya. Kuwi sampun dicatet nang Gusti Allah. Nah niki jane hadise medeni niki. Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun au sa'idun. 4 perkara. Fa wallahilladzi la ilaha ghairu, dan demi Allah alladzi yang la ilaha ghairuhu, tidak ada ilah selainnya, tidak ada sesembahan selainnya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian la ya'malu, sungguh beramal. La niku artinya apa? Sungguh. Kursore kula mboten nampak nggih to mriki nggih. Napa nampak? Mboten nampak. Oh. La ya'malu, la niku pendek. Berarti artinya sungguh. Sama seperti harfu taukid inna wa anna, sesungguhnya. Saat temene angger lasing dawa lam kali alif niku artinya tidak atau belum atau mboten. Ning di sini la ya'malu, sungguh nggih bangetaken, menyangatkan. La ya'malu, sungguh dia beramal bi amali ahlil jannah, dengan amalan-amalan ahli surga. Amalan ahli surga itu apa? Nggih ibadah, nggih salat yang baik dan benar,
puasa mungkin sedekah, zakat, berbuat baik kepada orang. Niku amalan-amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Sampai antara orang itu wa bainaha dan antara jannah, antara orang itu dan antara surga itu illa dzira. Kurang segini itu. Sehasta. Kalau segini sedepan ya. Ini sehasta. Sehasta berarti sekitar 50 cm atau setengah meter. Jadi antara orang itu dan antara surga itu karena dia beramal-amal dengan amalan yang baik, amalan ahli surga, orangnya soleh, ahli ibadah dan lain sebagainya, sudah dekat sekali dengan surga. Wis parak banget. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Fayasbiqu itu mendahului alaihi atasnya alkitab, catatan yang tadi. Ajalnya, rizkinya, sakiyun au sa'idunnya, amalnya udah ditentukan. Mendahului takdirnya itu. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia kemudian melaksanakan amalan ahli neraka. Wis parak banget maring surga garis setengah meter, garis sehasta gue. Ning ketika di penghujung akhirnya beliau melaksanakan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka kemudian dia masuk ke dalam neraka. Padahal sudah melaksanakan kesalehan, melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah. Barang pas mau para ketok mungkin mau wafatnya, dia melaksanakan ibadah ahli neraka dan tidak sempat taubat. Mungkin dia syirik kepada Allah, menyembah selain Allah. Awalnya sabar banget awalnya, tapi barang pas terakhir tidak sabar. Diuji mungkin dengan sakit, dengan musibah, sehatnya bolong-bolong tahun gitu ya. Tapi barang bolong-bolong tahun di usianya yang akhir, dia ora sabar. Waduh kenyong yang baik kepriwe ya. Jajal takon maring anak gitu ya. Dilalah itu takon maring dokter, ning takon maring mbah dukun, yang akhirnya dia merdukun jen mari. Alalala. Yang merdukun mari ke jen mari, dukun ke hebat temen ya gitu kan. Nah, mari rong dina. Lah barang mari setelah itu wafat. Masya Allah. Maka selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ahli surga sampai akhir hayat kita, dan kita termasuk betul-betul jadi ahli surga. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian la ya'malu bi'amali ahli nar, yang sungguh melaksanakan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Ana wong sing perbuatane kowe ahli neraka, wing kaya preman lah, ngibadah ya tidak pernah, sholat ya tidak pernah, puasa Ramadannya tidak pernah, apalagi puasa sunat gitu ya. Puasa Ramadan baru tahu gitu kan. Nah, mungkin kepada istri ya tidak pernah membina, memberi nafkah dan sebagainya. Wong kue perilakunya ketika dilihat dengan zahir, dilihat dengan mata telanjang, kue amalannya adalah amalan-amalan ahli neraka. Wong sholat ora tahu, puasa ya ora tahu. Kayak jen wong ngalah banget. Versi kita loh ya. Nah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Sampai-sampai antara dia dan antara neraka illa dzira, tinggal satu hasta, satu dzira, setengah meter. Antara orang itu dan neraka itu gari perak banget, gari sehasta.
Islah dari nyelumet tok ibaratnya begitu. Nggih. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir Allah mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlil jannah. Tapi kemudian dia melaksanakan amalan-amalan ahli surga. Dia melaksanakan perbuatan ahli surga di tengah-tengah penghujungnya. Fayadakhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi anak wong sing ora tau ngibadah mengira 80 tahun lah ora tau ngibadah. Maring bojo ya kaya kae, ora tau puasa, ora tau maring masjid, ora tau ibadah pokoke. Tapi di penghujung akhirnya 80 tahun kowe terus ngibadah. Bener, dan iki hadisnya. Napa lagi? Nah. Niki hadisnya niki. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Melebet surga niku wong niku. Nggih. Maka kita tidak boleh mengklaim menjustifikasi atau ngecap kayak wong kayak ahli neraka, sholat be ora, Ramadan batine puasa malah dia makan-makan. Mboten saged ngeklaim, siapa tahu dia itu orang ini yang dimaksud oleh kanjeng Nabi. Atau jangan-jangan wong sing keton ibadah terus sampai cilik sampai sepuh kok ibadah itu ahli surga kayak. Enggak bisa berdasarkan hadis niki. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, mungkin-mungkin dapat amalannya sekarang ahli surga, kita tetap sampai wafat juga dengan amalan-amalan ahli surga. Kata niku tetap istiqomah. Masya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sing kula ceritakan wae Imam Bukhari apal 200.000 hadis sahih, awak apal 200.000 hadis mboten sahih. Napa wonten hadis sing mboten sahih? Kathah. Banyak hadis sing mboten sahih. Bisa dilihat mboten sahihnya, tidak sahihnya karena sanadnya yang lemah. Sanadnya yang lemah atau karena matanya yang palsu, matanya yang lemah. Hadis kan kabar dari Kanjeng Nabi nggih. Hadis niku napa? Kabar dari Kanjeng Nabi. Disebutkan al hadisu huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulin aw fi'lin aw taqririn. Hadis inggih menika apa-apa yang diucapkan Kanjeng Nabi, yang dingendikaken Kanjeng Nabi, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, juga yang ditetapkan, yang disetujui oleh Kanjeng Nabi niku hadis. Bisa saja hadis sahih karena hadis dhaif atau palsu atau maudhu karena sanadnya, atau bisa juga karena matanya, karena jerenya itu isinya sahih Bu Pak, tapi sing jere kena kuwi tukang atus, maka hadisnya niku menjadi hadis dhaif hadis niku lho, walaupun bener. Nggih. itu contoh nggih. Nah, contoh hadis bisa karena sahihnya karena dhaifnya itu. Nah, hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil yang terdapat dalam hadis ini. Allah bahwasanya Allah mengetahui keadaan makhluknya sebelum diciptakan. Kemudian tidak mungkin manusia di dunia itu memutuskan bahwa dirinya itu masuk surga atau masuk neraka. Kemudian amal perbuatan dinilai di akhirnya.
Maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisinya saat ini, justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik atau husnul khatimah. Disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Seperti tadi itu ada huruf atau kata-kata yang menyangatkan. Tadi ada inna, adalah, ada sungguh. Nah, ketika ada orang yang di hadapan kita itu kadang gak ada orang percaya, itu kan. Nah, kan kadang anak orang percaya, itu kan. Nah, maka boleh kita katakan sungguh atau sumpah atau yakin. Kalau bahasa kita ya yakinlah, temenan. Nah, gitu. Tenang dalam masalah rizki dan qanaah menerima dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hatinya karenanya, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang-tenang saja karena sudah ditakdirkan oleh Allah, dengan terus mencari sebab-sebabnya. Jadi tidak diam begitu saja, tapi mencari sebab-sebabnya dengan berikhtiar dan berusaha.